Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Oke sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ini ada seorang yang mereview mobil Vietnam VinFast ya, VinFast VF8. Oke, kalau saya perhatikan ini adalah dari Duong Global Business Consulting Group, jadi agen konsultasi bisnis ya. Dia mereview dan menyatakan total fail atau gatot kalau istilahnya kita, gagal total. Oke, kita jangan ikut menghakimi dulu, tapi ini menjadi referensi bagi kalian yang mungkin nanti ingin membeli VinFast atau yang sudah punya mobil VinFast. Nanti kalian bisa bandingkan antara pengalaman berkendara kalian dengan orang ini, dengan yang ingin saya reviewkan ini. Tapi ini juga nggak tahu apakah dia itu murni mereview dari hatinya sendiri atau dia memang dipesan dari kompetitor sehingga dia akan memberikan review yang gagal total seperti ini. Dan itu tentunya kita nggak tahu ya, tapi dia memberikan review yang seperti ini. Mari kita simak teman-teman apa saja yang dia menyebabkan ini gagal total. Almost hit a motorbike in between cars. Stop light. Okay, I know what I'm doing. You don't have to tell me every time that I'm going too fast. You're gonna have a problem trying to control all the movements. There are a few things that I have to consider. You actually have all of these beeping. Probably reviewing a car in Vietnam or driving in the streets of Saigon has to be totally different. I cannot really understand everything about the car. If that's it, maybe I just run away. Whatever it is, we have this on video. So here's the question. Why are the words in Chinese? Oke, dia mempermasalahkan kenapa kata-katanya ada di bahasa Cina. Oke, kenapa ini perintah-perintahnya di sini pakai bahasa Cina? Jadi ini bisa jadi memang VinFast ini memang besutan Cina ya, memang produk Cina sehingga kerjasama dengan Cina dan dipakai namanya oleh Vietnam. Bisa jadi seperti itu ya. And two, this car has been making headlines all over the world, from North Carolina to Paris, big time IPOs and Oke, ini jadi Vietnam ini udah menjelajah dunia ya. Vietnam EV maker VinFast debut on the Nasdaq after completing SPAC merger. Wah, luar biasa ya. a mention in the Time Magazine Top 100. And yes, we are going to drive it right here in the streets of Saigon. But first, why does this matter? Oke, sekarang saatnya setelah dia mengujinya, berkendara, kemudian mencoba fitur-fiturnya, dan dia memberikan skor penilaian ya. Di konten sebelumnya, saya sudah menyampaikan ada konsumen yang secara luar biasa, dia nggak cuma puas tapi memberikan nilai sempurna, karena dia memberikan nilai 10 ya. Itu tapi ini dia secara global aja, pokoknya dia terima kasih VinFast dan dia merasa sangat puas, memberikan nilai 10. Nah sekarang kalau ini adalah agen konsultasi bisnis ya, agen business consulting group ya, dia memberikan skor seperti ini teman-teman. Business in Vietnam, such as open a factory, open a technology company, or distributing products in Vietnam. Our legal team is here to help you every step of the way, and no random recalls required. Alright folks, it's time for the Ken score, and please don't sue me, Doug. So this is how it works. I will rate the VF8 from a scale of 1 to 10 in very arbitrary categories of what I think makes up this review. Styling, 7 out of 10. Oke, style ya, style secara tampilannya ya, modelnya 7 dari 10. Saya kira masih bagus ya. Ya, karena dia mungkin punya standarnya tinggi ya, dia bandingin dengan Tesla, dengan Hyundai, dengan Ioniq ya. Jadi harusnya kalau bandingkan ya harganya pun harus sekelas gitu. Harganya itu harus kisarannya sama. Kalau harganya nggak sama sebenarnya nggak bisa dibandingkan. Oke, lanjut. It's decent looking. It's not quite the head turner, but it's really not an eyesore either. Interior quality, 4 out of 10. Interior quality, waduh, interiornya dia hanya ngasih nilai 4 dari 10. Ya
mungkin memang apa dari apa dashboardnya dan itu memang masih apa material yang plastik keras ya, jadi memang ya kalau dibandingkan sama yang luxurious ya tentunya akan jauh. Oke, lanjutkan. It's really plastic fantastic, and it's not what you would expect out of a premium car. Driving experience 5 out of 10. Oke, tadi memang interiornya banyak plastiknya itu kan, dia terus ngasih cuman 4. Driving experience, pengalaman berkendaranya separuhnya ya, 50%, 5 dari 10. Oke, kita lanjutkan saja. Has floaty suspension, delayed throttle, controls are not very easy to use, so just a 5. Tech and features 3 out of 10. Teknologi dan feature, waduh, cuman dinilai 3 teknologi dan fitur-fiturnya. Wah, gila, padahal kalau kita lihat kan itu sudah pakai Android, sudah semuanya pakai tablet touchscreen ya, sudah pakai fitur kamera di mana-mana. Dia cuma ngasih 3 ya nggak masalah, tapi ini jadi referensi ya untuk kalian semua nanti yang ingin beli VinFast, mungkin bisa menjadi referensi. The infotainment seems like it came out of the Stone Age, and value for money 4 out of 10. Value for money nilai dari uangnya 4 dari 10, rendah ya. Lanjut. Because 50 grand really puts it at a level of very stiff competition that beats out the car in every single way. Add those all up, carry the 1, and the VinFast gets a scientific, accurate Ken score of 23 out of 50. But hey, that's just me. You might get better mileage out of it if you can find a decent charger. Until next time, thank you for cruising the streets of Saigon with me and reviewing this VF8. And maybe in a few years, I can confidently say, I will drive a Vietnam-made car again. So, Oke, dia masih akan mencoba lagi ya Vietnam car, mobil Vietnam ini di masa yang akan datang untuk tipe yang lain sepertinya. Oke, kita lanjutkan. with that said, thank you for watching this video. Leave your comments below if you've driven any of the VinFast cars in Vietnam or US or other parts of the world. Let us know what your thoughts are. That's a Ken score and my review. So with that said, on behalf of Yun Global, thank you very much for watching this video. Oke teman-teman, semoga ini menjadi informasi bagi kalian semua dan bisa menjadikan referensi di saat kalian nanti ingin beli atau mungkin kalian membandingkan dengan pengalaman kalian sendiri. Ternyata ya, tapi ini orang pasti akan punya taste yang berbeda-beda ya, sehingga penilaiannya pun akan berbeda-beda, termasuk tadi style ya. Style, kalau orang sangat suka dengan body ini ya dia akan merasa sempurna, merasa puas ya dengan body yang seperti ini. Tapi kalau dia nggak suka dengan bodinya, itu kembali lagi ke selera ya. Dan jadi ada beberapa yang bersifat selera, itu tidak bisa menjadi penilaian yang sebenarnya. Kalau udah selera itu sudah nggak ada bandingannya. Kalau kamu merasa suka, selesai, fix selesai. Kalau kalian nggak suka, fix juga selesai. Itu antara orang satu dan lainnya kadang tidak bisa dibandingkan. Kemudian teknologi, kalau kalian udah merasa nyaman ya it's okay ya. Kemudian pengalaman berkendaranya, kalau kalian merasa nyaman ya sudah selesai. Kalau dibandingkan dengan mobil-mobil kalian sebelumnya kok kalian udah merasa nyaman ya itu oke. Tapi ini saya masih menyimpan pertanyaan ya, karena ada perintah-perintah yang dalam bahasa Cina tadi. Bisa jadi ini adalah produk Cina ya, jadi Vietnam menggandeng Cina kerjasama untuk produksi, kemudian brandnya pakai nama Vietnam ya, yang masarin lewat Vietnam. Bisa jadi ya, yang jagoan ya mana lagi, akhirnya Cina lagi ya kan. Tapi it's okay lah, nggak masalah, kreativitas negara masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Ikut terus, jangan lupa like, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.